Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Arif Hakim MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang struktur pasar dalam Islam. Pengertian dan fungsi pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan harga pasar dan jumlah yang akan diperdagangkan. Fungsi pasar bagi konsumen. Pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di mana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah penjual produk yang identik banyak, pasar yang diperjualbelikan homogen. Seorang penjual secara individual tidak dapat mempengaruhi pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu 1. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. 2. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. 3. Adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. 4. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. 5. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, penjual tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Selanjutnya, macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli dapat mengendalikan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Dalam pasar monopoli, penjual disebut dengan penentu harga atau yang disebut price maker. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apabila perusahaan satu menurunkan harga produksinya dan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan.